Video ini dibagi menjadi 8 bagian yang besar. Kita akan mulai dengan memahami apa itu policy brief dan bagaimana perbedaannya dengan laporan penelitian biasa. Kemudian kita akan bahas mengapa policy brief ini penting. Di seluruh advokasi lainnya, struktur policy brief dan 8 bagian cara menulis latar belakang masalah. Baik, mari kita mulai dari definisi policy brief. Adalah dokumen singkat, padat dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. 3 kata kunci di definisi ini penting sekali: singkat, padat, dan berbasis bukti. Fungsi policy brief. Ada 4 fungsi utama policy brief. Pertama, menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan jelas. Kedua, membantu pembuatan kebijakan memahami isu dan mengambil keputusan dengan lebih cepat karena mereka tidak perlu membaca ratusan halaman untuk mengerti inti persoalan. Ketiga, menjadi alat komunikasi strategis dalam proses advokasi kebijakan. Ada 4 alasan mengapa policy brief menjadi alat yang sangat efektif dalam advokasi. Menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga mudah diterima oleh pemangku kebijakan. Baru berbasis data dan analisis yang kuat sehingga meningkatkan kredibilitas advokasi kita. Menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan nyata, bukan sekedar menyampaikan keluhan, dan efisien serta efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang sibuk dan tidak punya waktu untuk baca dokumen yang panjang. Perbedaan policy brief dengan laporan penelitian. Dari segi tujuan, policy brief bertujuan mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan, sementara laporan penelitian bertujuan menjelaskan temuan secara ilmiah. Dari segi audiens, policy brief ditujuan untuk membuat kebijakan praktisi, LSM, dan media, sementara laporan penelitian digunakan untuk akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Dari segi panjang dokumen, policy brief hanya 2-4 halaman, sementara laporan penelitian bisa puluhan bahkan ratusan halaman. Policy brief menjembatani data dan kebijakan ringkas, berbasis bukti, dan fokus pada solusi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Mari kita bahas alasan konkret mengapa dokumen begitu penting dalam praktik. Alasan pertama, membuat kebijakan tidak membaca laporan panjang. Mereka memiliki waktu terbatas dan banyak dokumen yang harus dibaca setiap harinya. Alasan kedua, informasi harus ringkas. Ringkasnya yang jelas membantu pembuatan kebijakan memahami masalah dan solusi tanpa membaca halaman demi halaman. Yang ketiga adalah executive summary yang bertujuan memberikan ringkasan isu secara singkat, biasanya menjadi pelengkap dari dokumen yang lebih panjang, semacam pintu masuk sebelum pembaca menemukan untuk membaca laporan lengkap. Yang keempat adalah policy memo yang bertujuan memberikan masukan singkat, biasanya digunakan untuk komunikasi internal atau merespon perkembangan isu yang sangat cepat. Dan yang kelima adalah naskah audiens yang bertujuan menjadi bahan presentasi kepada pengambil keputusan ini, yang biasanya kita bawa dan sampaikan langsung ketika bertemu tatap muka. Video ini dibagi menjadi 8 bagian yang besar. Kita akan mulai dengan memahami apa itu policy brief dan bagaimana perbedaannya dengan laporan penelitian biasa. Kemudian kita akan bahas mengapa policy brief ini penting. Di seluruh advokasi lainnya, struktur policy brief dan 8 bagian cara menulis latar belakang masalah. Baik, mari kita mulai dari definisi policy brief. Adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. 3 kata kunci di definisi ini penting sekali: singkat, padat, dan berbasis bukti. Fungsi policy brief. Ada 4 fungsi utama policy brief. Pertama, menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan jelas. Kedua, membantu pembuatan kebijakan memahami isu dan mengambil keputusan dengan lebih cepat karena mereka tidak perlu membaca ratusan halaman untuk mengerti inti persoalan. Ketiga, menjadi alat komunikasi strategis dalam proses advokasi kebijakan. Ada 4 alasan mengapa policy brief menjadi alat yang sangat efektif dalam advokasi. Menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga mudah diterima oleh pemangku kebijakan. Baru berbasis data dan analisis yang kuat sehingga meningkatkan kredibilitas advokasi kita.
menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan nyata, bukan sekedar menyampaikan keluhan, dan efisien serta efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang sibuk dan tidak punya waktu untuk membaca dokumen yang panjang. Perbedaan policy brief dengan laporan penelitian. Dari segi tujuan, policy brief bertujuan mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan, sementara laporan penelitian bertujuan menjelaskan temuan secara ilmiah. Dari segi audiens, policy brief ditujuan untuk membuat kebijakan praktisi, LSM, dan media, sementara laporan penelitian digunakan untuk akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Dari segi panjang dokumen, policy brief hanya 2-4 halaman, sementara laporan penelitian bisa puluhan bahkan ratusan halaman. Policy brief menjembatani data dan kebijakan ringkas, berbasis bukti, dan fokus pada solusi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Mari kita bahas alasan konkret mengapa dokumen begitu penting dalam praktik. Alasan pertama, membuat kebijakan tidak membaca laporan panjang. Mereka memiliki waktu terbatas dan banyak dokumen yang harus dibaca setiap harinya. Alasan kedua, informasi harus ringkas. Ringkasnya yang jelas membantu pembuatan kebijakan memahami masalah dan solusi tanpa membaca demi halaman demi halaman. Yang ketiga adalah executive summary yang bertujuan memberikan ringkasan isu secara singkat, biasanya menjadi pelengkap dari dokumen yang lebih panjang, semacam pintu masuk sebelum pembaca menemukan untuk membaca laporan lengkap. Yang keempat adalah policy memo yang bertujuan memberikan masukan singkat, biasanya digunakan untuk komunikasi internal atau merespon perkembangan isu yang sangat cepat. Dan yang kelima adalah naskah audiens yang bertujuan menjadi bahan presentasi kepada pengambil keputusan ini, yang biasanya kita bawa dan sampaikan langsung ketika bertemu tatap muka. Video ini dibagi menjadi 8 bagian yang besar. Kita akan mulai dengan memahami apa itu policy brief dan bagaimana perbedaannya dengan laporan penelitian biasa. Kemudian kita akan bahas mengapa policy brief ini penting. Di sudut advokasi lainnya, struktur policy brief, dan 8 bagian cara menulis latar belakang masalah. Baik, mari kita mulai dari definisi policy brief. Adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. 3 kata kunci di definisi ini penting sekali: singkat, padat, dan berbasis bukti. Fungsi policy brief. Ada 4 fungsi utama policy brief. Pertama, menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan jelas. Kedua, membantu pembuatan kebijakan memahami isu dan mengambil keputusan dengan lebih cepat karena mereka tidak perlu membaca ratusan halaman untuk mengerti inti persoalan. Ketiga, menjadi alat komunikasi strategis dalam proses advokasi kebijakan. Ada 4 alasan mengapa policy brief menjadi alat yang sangat efektif dalam advokasi. Menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga mudah diterima oleh pemangku kebijakan. Baru berbasis data dan analisis yang kuat sehingga meningkatkan kredibilitas advokasi kita. Menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan nyata, bukan sekedar menyampaikan keluhan, dan efisien serta efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang sibuk dan tidak punya waktu untuk membaca dokumen yang panjang. Perbedaan policy brief dengan laporan penelitian. Dari segi tujuan, policy brief bertujuan mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan, sementara laporan penelitian bertujuan menjelaskan temuan secara ilmiah. Dari segi audiens, policy brief ditujuan untuk membuat kebijakan praktisi, LSM, dan media, sementara laporan penelitian digunakan untuk akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Dari segi panjang dokumen, policy brief hanya 2-4 halaman, sementara laporan penelitian bisa puluhan bahkan ratusan halaman. Policy brief menjembatani data dan kebijakan ringkas, berbasis bukti, dan fokus pada solusi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Mari kita bahas alasan konkret mengapa dokumen begitu penting dalam praktik. Alasan pertama, membuat kebijakan tidak membaca laporan panjang. Mereka memiliki waktu terbatas dan banyak dokumen yang harus dibaca setiap harinya. Alasan kedua, informasi harus ringkas. Ringkasnya yang jelas membantu pembuatan kebijakan memahami masalah dan solusi
tanpa membaca demi halaman demi halaman. Yang ketiga adalah executive summary yang bertujuan memberikan ringkasan isu secara singkat, biasanya menjadi pelengkap dari dokumen yang lebih panjang, semacam pintu masuk sebelum pembaca menemukan untuk membaca laporan lengkap. Yang keempat adalah polisi memo yang bertujuan memberikan masukan singkat, biasanya digunakan untuk komunikasi internal atau merespon perkembangan isu yang sangat cepat. Dan yang kelima adalah naskah audiens yang bertujuan menjadi bahan presentasi kepada pengambil keputusan ini, yang biasanya kita bawa dan sampaikan langsung ketika bertemu tatap muka. Video ini dibagi menjadi 8 bagian yang besar. Kita akan mulai dengan memahami apa itu polisi brief dan bagaimana perbedaannya dengan laporan penelitian biasa. Kemudian kita akan bahas mengapa polisi brief ini penting. Di seluruh advokasi lainnya, struktur polisi brief dan 8 bagian cara menulis latar belakang masalah. Baik, mari kita mulai dari definisi polisi brief. Adalah dokumen singkat, padat dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. 3 kata kunci di definisi ini penting sekali: singkat, padat, dan berbasis bukti. Fungsi polisi brief. Ada 4 fungsi utama polisi brief. Pertama, menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan jelas. Kedua, membantu pembuatan kebijakan memahami isu dan mengambil keputusan dengan lebih cepat karena mereka tidak perlu membaca ratusan halaman untuk mengerti inti persoalan. Ketiga, menjadi alat komunikasi strategis dalam proses advokasi kebijakan. Ada 4 alasan mengapa polisi brief menjadi alat yang sangat efektif dalam advokasi. Menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga mudah diterima oleh pemangku kebijakan. Baru berbasis data dan analisis yang kuat sehingga meningkatkan kredibilitas advokasi kita. Menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan nyata, bukan sekedar menyampaikan keluhan, dan efisien serta efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang sibuk dan tidak punya waktu untuk baca dokumen yang panjang. Perbedaan polisi brief dengan laporan penelitian. Dari segi tujuan, polisi brief bertujuan mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan, sementara laporan penelitian bertujuan menjelaskan temuan secara ilmiah. Dari segi audiens, polisi brief ditujuan untuk membuat kebijakan praktisi, LSM, dan media, sementara laporan penelitian digunakan untuk akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Dari segi panjang dokumen, polisi brief hanya 2-4 halaman, sementara laporan penelitian bisa puluhan bahkan ratusan halaman. Polisi brief menjembatani data dan kebijakan ringkas, berbasis bukti, dan fokus pada solusi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Mari kita bahas alasan konkret mengapa dokumen begitu penting dalam praktik. Alasan pertama, membuat kebijakan tidak membaca laporan panjang. Mereka memiliki waktu terbatas dan banyak dokumen yang harus dibaca setiap harinya. Alasan kedua, informasi harus ringkas. Ringkasnya yang jelas membantu pembuatan kebijakan memahami masalah dan solusi tanpa membaca demi halaman demi halaman. Yang ketiga adalah executive summary yang bertujuan memberikan ringkasan isu secara singkat, biasanya menjadi pelengkap dari dokumen yang lebih panjang, semacam pintu masuk sebelum pembaca menemukan untuk membaca laporan lengkap. Yang keempat adalah polisi memo yang bertujuan memberikan masukan singkat, biasanya digunakan untuk komunikasi internal atau merespon perkembangan isu yang sangat cepat. Dan yang kelima adalah naskah audiens yang bertujuan menjadi bahan presentasi kepada pengambil keputusan ini, yang biasanya kita bawa dan sampaikan langsung ketika bertemu tatap muka. Video ini dibagi menjadi 8 bagian yang besar. Kita akan mulai dengan memahami apa itu polisi brief dan bagaimana perbedaannya dengan laporan penelitian biasa. Kemudian kita akan bahas mengapa polisi brief ini penting. Di seluruh advokasi lainnya, struktur polisi brief dan 8 bagian cara menulis latar belakang masalah. Baik,
Mari kita mulai dari definisi polisi brief adalah dokumen singkat, padat dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. 3 kata kunci di definisi ini penting sekali: singkat, padat, dan berbasis bukti. Fungsi polisi brief ada 4 fungsi utama. Polisi brief pertama, menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan jelas. Kedua, membantu pembuatan kebijakan memahami isu dan mengambil keputusan dengan lebih cepat karena mereka tidak perlu membaca ratusan halaman untuk mengerti inti persoalan. Ketiga, menjadi alat komunikasi strategis dalam proses advokasi kebijakan. Ada 4 alasan mengapa polisi brief menjadi alat yang sangat efektif dalam advokasi: menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga mudah diterima oleh pemangku kebijakan, baru berbasis data dan analisis yang kuat sehingga meningkatkan kredibilitas advokasi kita, menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan nyata, bukan sekedar menyampaikan keluhan, dan efisien serta efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang sibuk dan tidak punya waktu untuk baca dokumen yang panjang. Perbedaan polisi brief dengan laporan penelitian: dari segi tujuan, polisi brief bertujuan mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan, sementara laporan penelitian bertujuan menjelaskan temuan secara ilmiah. Dari segi audiens, polisi brief ditujuan untuk membuat kebijakan praktisi, LSM, dan media, sementara laporan penelitian digunakan untuk akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Dari segi panjang dokumen, polisi brief hanya 2-4 halaman, sementara laporan penelitian bisa puluhan bahkan ratusan halaman. Polisi brief menjembatani data dan kebijakan ringkas, berbasis bukti, dan fokus pada solusi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Mari kita bahas alasan konkret mengapa dokumen begitu penting dalam praktik. Alasan pertama, membuat kebijakan tidak membaca laporan panjang. Mereka memiliki waktu terbatas dan banyak dokumen yang harus dibaca setiap harinya. Alasan kedua, informasi harus ringkas. Ringkasnya yang jelas membantu pembuatan kebijakan memahami masalah dan solusi tanpa membaca demi halaman demi halaman. Yang ketiga adalah executive summary yang bertujuan memberikan ringkasan isu secara singkat, biasanya menjadi pelengkap dari dokumen yang lebih panjang, semacam pintu masuk sebelum pembaca menemukan untuk membaca laporan lengkap. Yang keempat adalah polisi memo yang bertujuan memberikan masukan singkat, biasanya digunakan untuk komunikasi internal atau merespon perkembangan isu yang sangat cepat. Dan yang kelima adalah naskah audiens yang bertujuan menjadi bahan presentasi kepada pengambil keputusan ini, yang biasanya kita bawa dan sampaikan langsung ketika bertemu tatap muka. Video ini dibagi menjadi 8 bagian yang besar. Kita akan mulai dengan memahami apa itu polisi brief dan bagaimana perbedaannya dengan laporan penelitian biasa. Kemudian kita akan bahas mengapa polisi brief ini penting. Di seluruh advokasi lainnya, struktur polisi brief, dan 8 bagian cara menulis latar belakang masalah. Baik, mari kita mulai dari definisi polisi brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. 3 kata kunci di definisi ini penting sekali: singkat, padat, dan berbasis bukti. Fungsi polisi brief ada 4 fungsi utama. Polisi brief pertama, menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan jelas. Kedua, membantu pembuatan kebijakan memahami isu dan mengambil keputusan dengan lebih cepat karena mereka tidak perlu membaca ratusan halaman untuk mengerti inti persoalan. Ketiga, menjadi alat komunikasi strategis dalam proses advokasi kebijakan. Ada 4 alasan mengapa polisi brief menjadi alat yang sangat efektif dalam advokasi: menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga mudah diterima oleh pemangku kebijakan, baru berbasis data dan analisis yang kuat sehingga meningkatkan kredibilitas advokasi kita, menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan nyata, bukan sekedar menyampaikan keluhan, dan efisien serta efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang sibuk dan tidak punya waktu untuk baca dokumen yang panjang. Perbedaan polisi brief dengan laporan penelitian: dari segi
Tujuan polisi brief bertujuan mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan, sementara laporan penelitian bertujuan menjelaskan temuan secara ilmiah. Dari segi audiens, polisi brief ditujuan untuk membuat kebijakan praktisi, LSM, dan media, sementara laporan penelitian digunakan untuk akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Dari segi panjang dokumen, polisi brief hanya 2-4 halaman, sementara laporan penelitian bisa puluhan bahkan ratusan halaman. Polisi brief menjembatani data dan kebijakan ringkas, berbasis bukti dan fokus pada solusi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Mari kita bahas alasan konkret mengapa dokumen begitu penting dalam praktik. Alasan pertama, membuat kebijakan tidak membaca laporan panjang. Mereka memiliki waktu terbatas dan banyak dokumen yang harus dibaca setiap harinya. Alasan kedua, informasi harus ringkas. Ringkasnya yang jelas membantu pembuatan kebijakan memahami masalah dan solusi tanpa membaca demi halaman demi halaman. Yang ketiga adalah executive summary yang bertujuan memberikan ringkasan isu secara singkat, biasanya menjadi pelengkap dari dokumen yang lebih panjang, semacam pintu masuk sebelum pembaca menemukan untuk membaca laporan lengkap. Yang keempat adalah polisi memo yang bertujuan memberikan masukan singkat, biasanya digunakan untuk komunikasi internal atau merespon perkembangan isu yang sangat cepat. Dan yang kelima adalah naskah audiens yang bertujuan menjadi bahan presentasi kepada pengambil keputusan ini, yang biasanya kita bawa dan sampaikan langsung ketika bertemu tatap muka. Video ini dibagi menjadi 8 bagian yang besar. Kita akan mulai dengan memahami apa itu polisi brief dan bagaimana perbedaannya dengan laporan penelitian biasa. Kemudian kita akan bahas mengapa polisi brief ini penting. Di sini advokasi lainnya, struktur polisi brief, dan 8 bagian cara menulis latar belakang masalah. Baik, mari kita mulai dari definisi polisi brief. Adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. 3 kata kunci di definisi ini penting sekali: singkat, padat, dan berbasis bukti. Fungsi polisi brief. Ada 4 fungsi utama polisi brief. Pertama, menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan jelas. Kedua, membantu pembuatan kebijakan memahami isu dan mengambil keputusan dengan lebih cepat karena mereka tidak perlu membaca ratusan halaman untuk mengerti inti persoalan. Ketiga, menjadi alat komunikasi strategis dalam proses advokasi kebijakan. Ada 4 alasan mengapa polisi brief menjadi alat yang sangat efektif dalam advokasi. Menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga mudah diterima oleh pemangku kebijakan. Baru berbasis data dan analisis yang kuat sehingga meningkatkan kredibilitas advokasi kita. Menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan nyata, bukan sekedar menyampaikan keluhan, dan efisien serta efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang sibuk dan tidak punya waktu untuk baca dokumen yang panjang. Perbedaan polisi brief dengan laporan penelitian. Dari segi tujuan, polisi brief bertujuan mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan, sementara laporan penelitian bertujuan menjelaskan temuan secara ilmiah. Dari segi audiens, polisi brief ditujuan untuk membuat kebijakan praktisi, LSM, dan media, sementara laporan penelitian digunakan untuk akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Dari segi panjang dokumen, polisi brief hanya 2-4 halaman, sementara laporan penelitian bisa puluhan bahkan ratusan halaman. Polisi brief menjembatani data dan kebijakan ringkas, berbasis bukti, dan fokus pada solusi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Mari kita bahas alasan konkret mengapa dokumen begitu penting dalam praktik. Alasan pertama, membuat kebijakan tidak membaca laporan panjang. Mereka memiliki waktu terbatas dan banyak dokumen yang harus dibaca setiap harinya. Alasan kedua, informasi harus ringkas. Ringkasnya yang jelas membantu pembuatan kebijakan memahami masalah dan solusi tanpa membaca demi halaman. Yang ketiga adalah executive summary yang bertujuan memberikan ringkasan isu secara singkat, biasanya menjadi
terlengkap dari dokumen yang lebih panjang, semacam pintu masuk sebelum pembaca menemukan untuk membaca laporan lengkap. Yang keempat adalah polisi memo yang bertujuan memberikan masukan singkat, biasanya digunakan untuk komunikasi internal atau merespon perkembangan isu yang sangat cepat. Dan yang kelima adalah naskah audiens yang bertujuan menjadi bahan presentasi kepada pengambil keputusan ini, yang biasanya kita bawa dan sampaikan langsung ketika bertemu tatap muka. Video ini dibagi menjadi 8 bagian yang besar. Kita akan mulai dengan memahami apa itu polisi brief dan bagaimana perbedaannya dengan laporan penelitian biasa. Kemudian kita akan bahas mengapa polisi brief ini penting. Di seluruh advokasi lainnya, struktur polisi brief dan 8 bagian cara menulis latar belakang masalah. Baik, mari kita mulai dari definisi polisi brief. Adalah dokumen singkat, padat dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. 3 kata kunci di definisi ini penting sekali: singkat, padat, dan berbasis bukti. Fungsi polisi brief: ada 4 fungsi utama polisi brief. Pertama, menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan jelas. Kedua, membantu pembuatan kebijakan memahami isu dan mengambil keputusan dengan lebih cepat karena mereka tidak perlu membaca ratusan halaman untuk mengerti inti persoalan. Ketiga, menjadi alat komunikasi strategis dalam proses advokasi kebijakan. Ada 4 alasan mengapa polisi brief menjadi alat yang sangat efektif dalam advokasi: menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga mudah diterima oleh pemangku kebijakan, baru berbasis data dan analisis yang kuat sehingga meningkatkan kredibilitas advokasi kita, menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan nyata, bukan sekedar menyampaikan keluhan, dan efisien serta efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang sibuk dan tidak punya waktu untuk baca dokumen yang panjang. Perbedaan polisi brief dengan laporan penelitian: dari segi tujuan, polisi brief bertujuan mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan, sementara laporan penelitian bertujuan menjelaskan temuan secara ilmiah. Dari segi audiens, polisi brief ditujuan untuk membuat kebijakan praktisi, LSM, dan media, sementara laporan penelitian digunakan untuk akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Dari segi panjang dokumen, polisi brief hanya 2-4 halaman, sementara laporan penelitian bisa puluhan bahkan ratusan halaman. Polisi brief menjembatani data dan kebijakan ringkas, berbasis bukti, dan fokus pada solusi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Mari kita bahas alasan konkret mengapa dokumen begitu penting dalam praktik. Alasan pertama, membuat kebijakan tidak membaca laporan panjang. Mereka memiliki waktu terbatas dan banyak dokumen yang harus dibaca setiap harinya. Alasan kedua, informasi harus ringkas. Ringkasnya yang jelas membantu pembuatan kebijakan memahami masalah dan solusi tanpa membaca halaman demi halaman. Yang ketiga adalah executive summary yang bertujuan memberikan ringkasan isu secara singkat, biasanya menjadi terlengkap dari dokumen yang lebih panjang, semacam pintu masuk sebelum pembaca menemukan untuk membaca laporan lengkap. Yang keempat adalah polisi memo yang bertujuan memberikan masukan singkat, biasanya digunakan untuk komunikasi internal atau merespon perkembangan isu yang sangat cepat. Dan yang kelima adalah naskah audiens yang bertujuan menjadi bahan presentasi kepada pengambil keputusan ini, yang biasanya kita bawa dan sampaikan langsung ketika bertemu tatap muka. Video ini dibagi menjadi 8 bagian yang besar. Kita akan mulai dengan memahami apa itu polisi brief dan bagaimana perbedaannya dengan laporan penelitian biasa. Kemudian kita akan bahas mengapa polisi brief ini penting. Di seluruh advokasi lainnya, struktur polisi brief dan 8 bagian cara menulis latar belakang masalah. Baik, mari kita mulai dari definisi polisi brief. Adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. 3 kata kunci di definisi ini penting sekali: singkat, padat, dan berbasis bukti. Fungsi polisi brief: ada 4 fungsi utama
Polisi brief. Pertama, menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan jelas. Kedua, membantu pembuatan kebijakan, memahami isu dan mengambil keputusan dengan lebih cepat karena mereka tidak perlu membaca ratusan halaman untuk mengerti inti persoalan. Ketiga, menjadi alat komunikasi strategis dalam proses advokasi kebijakan. Ada 4 alasan mengapa polisi brief menjadi alat yang sangat efektif dalam advokasi. Menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga mudah diterima oleh pemangku kebijakan. Baru berbasis data dan analisis yang kuat sehingga meningkatkan kredibilitas advokasi kita. Menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan nyata, bukan sekedar menyampaikan keluhan, dan efisien serta efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang sibuk dan tidak punya waktu untuk membaca dokumen yang panjang. Perbedaan polisi brief dengan laporan penelitian. Dari segi tujuan, polisi brief bertujuan mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan, sementara laporan penelitian bertujuan menjelaskan temuan secara ilmiah. Dari segi audiens, polisi brief ditujuan untuk membuat kebijakan praktisi, LSM, dan media, sementara laporan penelitian digunakan untuk akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Dari segi panjang dokumen, polisi brief hanya 2-4 halaman, sementara laporan penelitian bisa puluhan bahkan ratusan halaman. Polisi brief menjembatani data dan kebijakan ringkas, berbasis bukti dan fokus pada solusi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Mari kita bahas alasan konkret mengapa dokumen begitu penting dalam praktik. Alasan pertama, membuat kebijakan tidak membaca laporan panjang. Mereka memiliki waktu terbatas dan banyak dokumen yang harus dibaca setiap harinya. Alasan kedua, informasi harus ringkas. Ringkasnya yang jelas membantu pembuatan kebijakan memahami masalah dan solusi tanpa membaca halaman demi halaman. Yang ketiga adalah executive summary yang bertujuan memberikan ringkasan isu secara singkat, biasanya menjadi pelengkap dari dokumen yang lebih panjang, semacam pintu masuk sebelum pembaca menemukan untuk membaca laporan lengkap. Yang keempat adalah polisi memo yang bertujuan memberikan masukan singkat, biasanya digunakan untuk komunikasi internal atau merespon perkembangan isu yang sangat cepat. Dan yang kelima adalah naskah audiens yang bertujuan menjadi bahan presentasi kepada pengambil keputusan ini yang biasanya kita bawa dan sampaikan langsung ketika bertemu tatap muka. Video ini dibagi menjadi 8 bagian yang besar. Kita akan mulai dengan memahami apa itu polisi brief dan bagaimana perbedaannya dengan laporan penelitian biasa. Kemudian kita akan bahas mengapa polisi brief ini penting. Di seluruh advokasi lainnya, struktur polisi brief dan 8 bagian cara menulis latar belakang masalah. Baik, mari kita mulai dari definisi polisi brief. Adalah dokumen singkat, padat dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. 3 kata kunci di definisi ini penting sekali: singkat, padat, dan berbasis bukti. Fungsi polisi brief. Ada 4 fungsi utama polisi brief. Pertama, menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan jelas. Kedua, membantu pembuatan kebijakan, memahami isu dan mengambil keputusan dengan lebih cepat karena mereka tidak perlu membaca ratusan halaman untuk mengerti inti persoalan. Ketiga, menjadi alat komunikasi strategis dalam proses advokasi kebijakan. Ada 4 alasan mengapa polisi brief menjadi alat yang sangat efektif dalam advokasi. Menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga mudah diterima oleh pemangku kebijakan. Baru berbasis data dan analisis yang kuat sehingga meningkatkan kredibilitas advokasi kita. Menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan nyata, bukan sekedar menyampaikan keluhan, dan efisien serta efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang sibuk dan tidak punya waktu untuk membaca dokumen yang panjang. Perbedaan polisi brief dengan laporan penelitian. Dari segi tujuan, polisi brief bertujuan mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan, sementara laporan penelitian bertujuan menjelaskan temuan secara ilmiah. Dari segi audiens, polisi brief ditujuan untuk membuat kebijakan praktisi, LSM, dan media, sementara laporan penelitian digunakan untuk akademisi, peneliti, dan mahasiswa.
Dari segi panjang dokumen, polisi brief hanya 2-4 halaman, sementara laporan penelitian bisa puluhan bahkan ratusan halaman. Polisi brief menjembatani data dan kebijakan ringkas, berbasis bukti dan fokus pada solusi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Mari kita bahas alasan konkret mengapa dokumen begitu penting dalam praktik. Alasan pertama, membuat kebijakan tidak membaca laporan panjang. Mereka memiliki waktu terbatas dan banyak dokumen yang harus dibaca setiap harinya. Alasan kedua, informasi harus ringkas. Ringkasnya yang jelas membantu pembuatan kebijakan memahami masalah dan solusi tanpa membaca halaman demi halaman. Yang ketiga adalah executive summary yang bertujuan memberikan ringkasan isu secara singkat, biasanya menjadi pelengkap dari dokumen yang lebih panjang, semacam pintu masuk sebelum pembaca menemukan untuk membaca laporan lengkap. Yang keempat adalah polisi memo yang bertujuan memberikan masukan singkat, biasanya digunakan untuk komunikasi internal atau merespon perkembangan isu yang sangat cepat. Dan yang kelima adalah naskah audiens yang bertujuan menjadi bahan presentasi kepada pengambil keputusan ini, yang biasanya kita bawa dan sampaikan langsung ketika bertemu tatap muka. Advokasi hak merupakan upaya untuk memperjuangkan dan melindungi hak petani, pekerja pertanian, serta kelompok masyarakat yang terlibat dalam sektor agribisnis. Hak tersebut meliputi hak atas tanah, hak memperoleh penghitungan layak, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak atas kondisi kerja yang aman, serta hak memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pertanian. Studi kasus, di suatu wilayah pedesaan, kelompok petani menghadapi ancaman kehilangan lahan yang selama puluhan tahun mereka kelola akibat sengketa kepemilikan. Dengan bantuan organisasi advokasi dan lembaga hukum, petani mengumpulkan berbagai bukti kepemilikan dan melakukan dialog dengan pemerintah daerah. Setelah melalui proses yang panjang, hak pengelolaan lahan petani akhirnya diakui sehingga mereka dapat melanjutkan usaha tani tanpa rasa khawatir. Kasus ini menunjukkan bahwa advokasi hak memiliki peran penting dalam melindungi keberlanjutan kehidupan petani. Jenis advokasi dalam agribisnis. Advokasi keberlanjutan. Advokasi keberlanjutan merupakan upaya mendorong penerapan praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan dan mampu menjaga kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai aktivitas pertanian telah memberikan kontribusi besar terhadap produksi pangan dan pembangunan ekonomi. Namun di sisi lain, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan juga menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti dehidrasi tanah, pencemaran air, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Studi kasus, di salah satu sentra sayuran, penggunaan pestisida secara berlebihan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan meningkatkan biaya produksi. Sejumlah kelompok tani kemudian melakukan advokasi untuk mendorong baik. Kesimpulannya adalah advokasi dalam agribisnis merupakan suatu proses yang sangat penting dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan, berkeadilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Advokasi tidak hanya diartikan sebagai kegiatan menyampaikan aspirasi atau tuntutan kepada pemerintah, tetapi juga mencakup berbagai upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mempengaruhi kebijakan, program, dan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan petani serta pelaku agribisnis lainnya. Ya. Video ini dibagi menjadi 8 bagian yang besar. Kita akan mulai dengan memahami apa itu policy brief dan bagaimana perbedaannya dengan laporan penelitian biasa. Kemudian kita akan bahas mengapa policy brief ini penting. Di sisi advokasi lainnya, struktur policy brief dan 8 bagian cara menulis latar belakang masalah. Baik, mari kita mulai dari definisi policy brief. Adalah dokumen singkat, padat dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. 3 kata kunci di definisi ini penting sekali: singkat, padat, dan berbasis bukti.
Fungsi policy brief. Ada 4 fungsi utama policy brief. Pertama, menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan jelas. Kedua, membantu pembuatan kebijakan, memahami isu dan mengambil keputusan dengan lebih cepat karena mereka tidak perlu membaca ratusan halaman untuk mengerti inti persoalan. Ketiga, menjadi alat komunikasi strategis dalam proses advokasi kebijakan. Ada 4 alasan mengapa policy brief menjadi alat yang sangat efektif dalam advokasi. Menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga mudah diterima oleh pemangku kebijakan. Baru berbasis data dan analisis yang kuat sehingga meningkatkan kredibilitas advokasi kita. Menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan nyata, bukan sekedar menyampaikan keluhan, dan efisien serta efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang sibuk dan tidak punya waktu untuk baca dokumen yang panjang. Perbedaan policy brief dengan laporan penelitian. Dari segi tujuan, policy brief bertujuan mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan, sementara laporan penelitian bertujuan menjelaskan temuan secara ilmiah. Dari segi audiens, policy brief ditujuan untuk membuat kebijakan praktisi, LSM, dan media, sementara laporan penelitian digunakan untuk akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Dari segi panjang dokumen, policy brief hanya 2-4 halaman, sementara laporan penelitian bisa puluhan bahkan ratusan halaman. Policy brief menjembatani data dan kebijakan ringkas, berbasis bukti dan fokus pada solusi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Mari kita bahas alasan konkret mengapa dokumen begitu penting dalam praktik. Alasan pertama, membuat kebijakan tidak membaca laporan panjang. Mereka memiliki waktu terbatas dan banyak dokumen yang harus dibaca setiap harinya. Alasan kedua, informasi harus ringkas. Ringkasnya yang jelas membantu pembuatan kebijakan memahami masalah dan solusi tanpa membaca halaman demi halaman. Yang ketiga adalah executive summary yang bertujuan memberikan ringkasan isu secara singkat, biasanya menjadi pelengkap dari dokumen yang lebih panjang, semacam pintu masuk sebelum pembaca menemukan untuk membaca laporan lengkap. Yang keempat adalah policy memo yang bertujuan memberikan masukan singkat, biasanya digunakan untuk komunikasi internal atau merespon perkembangan isu yang sangat cepat. Dan yang kelima adalah naskah audiens yang bertujuan menjadi bahan presentasi kepada pengambil keputusan ini, yang biasanya kita bawa dan sampaikan langsung ketika bertemu tatap muka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam berbisnis. Materi ini sangat penting karena keberhasilan suatu advokasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa bagus ide yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita menyampaikan ide tersebut kepada orang lain. Coba bayangkan ada 2 kelompok petani yang sama-sama mengalami kesulitan memperoleh pupuk. Kelompok pertama hanya menyampaikan keluhan tanpa data dan tanpa solusi, sementara kelompok 2 datang dengan data produksi, menunjukkan dampak ekonomi, serta menawarkan solusi yang realistis kepada pemerintah daerah. Menurut teman-teman, kelompok mana yang memungkinkan besar akan didengar? Tentu saja kelompok kedua. Artinya komunikasi bukan hanya soal berbicara, tetapi bagaimana pesan mampu memengaruhi cara berpikir dan tindakan orang lain. Inilah yang disebut komunikasi persuasif dalam advokasi agribisnis. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman mampu memahami teknik komunikasi persuasif, menyusun pesan advokasi yang efektif, memilih media komunikasi yang tepat, serta mengenal storytelling.
Video ini dibagi menjadi 8 bagian yang besar. Kita akan mulai dengan memahami apa itu polisi brief dan bagaimana perbedaannya dengan laporan penelitian biasa. Kemudian kita akan bahas mengapa polisi brief ini penting. Di sudut advokasi lainnya, struktur polisi brief dan 8 bagian cara menulis latar belakang masalah. Baik, mari kita mulai dari definisi polisi brief. Adalah dokumen singkat, padat dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. 3 kata kunci di definisi ini penting sekali: singkat, padat, dan berbasis bukti. Fungsi polisi brief. Ada 4 fungsi utama polisi brief. Pertama, menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan jelas. Kedua, membantu pembuatan kebijakan memahami isu dan mengambil keputusan dengan lebih cepat karena mereka tidak perlu membaca ratusan halaman untuk mengerti inti persoalan. Ketiga, menjadi alat komunikasi strategis dalam proses advokasi kebijakan. Ada 4 alasan mengapa polisi brief menjadi alat yang sangat efektif dalam advokasi. Menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga mudah diterima oleh pemangku kebijakan. Baru, berbasis data dan analisis yang kuat sehingga meningkatkan kredibilitas advokasi kita. Menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan nyata, bukan sekedar menyampaikan keluhan, dan efisien serta efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang sibuk dan tidak punya waktu untuk baca dokumen yang panjang. Perbedaan polisi brief dengan laporan penelitian. Dari segi tujuan, polisi brief bertujuan mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan, sementara laporan penelitian bertujuan menjelaskan temuan secara ilmiah. Dari segi audiens, polisi brief ditujuan untuk membuat kebijakan praktisi, LSM, dan media, sementara laporan penelitian digunakan untuk akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Dari segi panjang dokumen, polisi brief hanya 2-4 halaman, sementara laporan penelitian bisa puluhan bahkan ratusan halaman. Polisi brief menjembatani data dan kebijakan ringkas, berbasis bukti, dan fokus pada solusi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Mari kita bahas alasan konkret mengapa dokumen begitu penting dalam praktik. Alasan pertama, membuat kebijakan tidak membaca laporan panjang. Mereka memiliki waktu terbatas dan banyak dokumen yang harus dibaca setiap harinya. Alasan kedua, informasi harus ringkas. Ringkasnya yang jelas membantu pembuatan kebijakan memahami masalah dan solusi tanpa membaca halaman demi halaman. Yang ketiga adalah executive summary yang bertujuan memberikan ringkasan isu secara singkat, biasanya menjadi pelengkap dari dokumen yang lebih panjang, semacam pintu masuk sebelum pembaca menemukan untuk membaca laporan lengkap. Yang keempat adalah polisi memo yang bertujuan memberikan masukan singkat, biasanya digunakan untuk komunikasi internal atau merespon perkembangan isu yang sangat cepat. Dan yang kelima adalah naskah audiens yang bertujuan menjadi bahan presentasi kepada pengambil keputusan ini, yang biasanya kita bawa dan sampaikan langsung ketika bertemu tatap muka. Halo, selamat datang kembali di kanal ini. Kalau Anda pernah melihat petani berunjuk rasa soal harga gabah yang anjlok, atau kelompok tani yang berjuang menolak impor komoditas tertentu, pertanyaannya adalah apa yang membuat perjuangan ini didengar oleh pembuat kebijakan? Jawabannya seringkali bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang punya bukti yang paling kuat. Video ini akan dibagi menjadi 3 bagian besar. Pertama, kita akan bicara mengapa data itu penting dalam advokasi agribisnis. Kedua, kita akan masuk ke jenis-jenis data yang paling relevan, mulai dari statistik harga, data produksi, sampai data supply demand, dan data sosial lingkungan. Ketiga, kita akan membahas tools digital yang bisa dipakai untuk menganalisis data itu, membuat kontennya menarik, menyebarkannya secara efektif, termasuk Google Trends, X Analytics, Canva, CapCode, sampai platform petisi online seperti Change.org. Mari kita mulai dari fondasi paling dasar. Ada istilah dalam dunia advokasi kebijakan yang disebut evidence-based advocacy atau advokasi berbasis bukti.
Intinya sederhana, setiap klaim yang kita ajukan kepada pembuat kebijakan, baik itu pemerintah, DPR maupun perusahaan besar, akan jauh lebih kuat kalau didukung oleh data yang bisa diverifikasi. Bayangkan dua skenario. Skenario pertama, sekelompok petani cabai datang ke kantor dinas pertanian dan bilang, harga cabai kami anjlok, tolong bantu kami. Skenario kedua, kelompok yang sama datang membawa data dalam 3 bulan terakhir, harga cabai tingkat petani turun dari 40.000 menjadi 12.000 per kilogram. Sementara harga pasar konsumen di kota justru naik 15%. Ini menunjukkan ada masalah rantai pasok yang merugikan kami secara struktural. Skenario mana yang menurut Anda akan lebih didengar? Tentu yang kedua. Kenapa? Karena data memberikan legitimasi pada klaim. Data mengubah keluhan menjadi argumen. Data mengubah saya merasa dirugikan menjadi berikut buktinya dan berikut angkanya. Selain memberi legitimasi, data juga membantu kita mengidentifikasi akar masalah. Ini penting sekali karena banyak advokasi yang gagal bukan karena tidak ada niat baik, tapi karena solusinya salah sasaran. Karena masalah yang sebenarnya tidak pernah benar-benar dipetakan. Contoh sederhana, kalau petani mengeluh pendapatan turun, apakah penyebabnya karena harga jual rendah, karena produksi menurun, karena biaya input naik, atau karena ada praktek tengkulak yang mengambil margin terlalu besar? Tanpa data, kita hanya menebak dengan data. Kita bisa memilah masalah ini satu persatu. Dan pada akhirnya mengusulkan solusi yang tepat sasaran. Apakah itu subsidi, revisi kebijakan impor, perbaikan infrastruktur logistik, atau intervensi pasar? Ada satu hal lagi yang perlu digarisbawahi kawan-kawan. Data bukan data bukan cuma soal angka besar. Di lembaga survei nasional, data bisa berupa catatan harga harian yang dikumpulkan oleh kelompok tadi sendiri. Bisa berupa dokumentasi foto kondisi lahan, bisa berupa hasil wawancara terstruktur dengan puluhan petani. Yang penting data itu sistematis, bisa diverifikasi dan relevan dengan isu yang sedang diperjuangkan. Nah, di segmen-segmen berikutnya kita akan membedah jenis-jenis data itu satu persatu supaya Anda tahu persis apa yang perlu dikumpulkan untuk setiap jenis advokasi. Mari kita masuk ke jenis data pertama dan mungkin yang paling sering dipakai dalam advokasi agribisnis, statistik harga. Ada 3 lapisan harga yang perlu kita pahami. Harga tingkat petani, harga di tingkat konsumen, dan perbandingan harga antar wilayah atau global. Yang pertama adalah harga produsen atau harga yang diterima petani di tingkat lahan atau gapoktan. Data fluktuasi harga di level ini sangat penting karena bisa menunjukkan beberapa hal sekaligus. Satu, ketidakstabilan pendapatan. Kalau harga naik turun secara ekstrim dalam waktu singkat, ini artinya petani tidak punya kepastian penghasilan. Dan ini membuat perencanaan usaha tani jadi sangat sulit. Dua, masalah rantai pasok. Fluktuasi harga yang tajam seringkali menandakan ada gangguan di jalur distribusi. Mungkin ada penumpukan stok di satu titik, mungkin ada keterlambatan transportasi, atau mungkin ada praktik spekulasi oleh pihak tertentu. 3. Tekanan dari produk impor. Kalau tiba-tiba harga anjlok bersamaan dengan masuknya komoditas impor dalam jumlah besar, data harga ini menjadi bukti kuat untuk menunjukkan dampak langsung kebijakan impor terhadap kesejahteraan petani lokal. Data semacam ini menjadi amunisi utama untuk advokasi kebijakan stabilisasi harga, seperti harga pembelian pemerintah, atau untuk mengusulkan skema subsidi input produksi supaya petani tetap bisa bertahan meski harga jual sedang rendah. Harga konsumen. Lapisan kedua adalah harga konsumen, yaitu harga yang dibayar oleh pembeli akhir di pasar atau supermarket. Yang menarik di sini bukan angka harga konsumennya sendiri, tetapi perbandingan dengan harga petani. Coba bayangkan begini,
Petani menjual cabai seharga 12.000 per kilogram, tapi di pasar kota konsumen membayar 35.000 per kilogram untuk cabai yang sama. Selisih Rp 23.000 itu kemana? Kalau selisih itu jauh lebih besar dari biaya transportasi dan distribusi yang wajar, ini bisa menjadi indikasi inefisiensi rantai pasok, atau bahkan lebih serius lagi, praktek artel yang memainkan harga di tengah rantai distribusi. Data perbandingan harga produksi konsumen ini sangat kuat digunakan untuk mendesak otoritas persaingan usaha melakukan investigasi atau untuk mendorong pemerintah. Perbandingan harga regional dan global. Lapisan ketiga adalah perbandingan harga antara daerah atau bahkan dengan harga di pasar global. Data ini berguna untuk dua hal kelihatannya berlawanan, tapi sama-sama penting. Pertama, data ini bisa menunjukkan disparitas harga antar daerah di dalam negeri. Misalnya kenapa harga beras di satu provinsi bisa jauh lebih mahal dibanding provinsi lain, padahal jaraknya tidak terlalu jauh. Ini biasanya mengarah pada masalah infrastruktur logistik atau distribusi yang tidak merata. Kedua, perbandingan dengan harga global bisa menunjukkan ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor dari segi harga. Kalau data menunjukkan produk impor jauh lebih murah karena subsidi negara asal atau skala produksi yang lebih efisien, ini menjadi dasar argumen untuk kebijakan proteksi sementara, sambil pemerintah membenahi daya saing produksi. Setelah kita tahu data yang perlu disampaikan dan kapan waktu yang tepat, sekarang saatnya bicara bagaimana mengemas pesan itu secara visual. Alat pertama yang sangat direkomendasikan adalah Canva, sebuah platform desain grafis dari yang sangat mudah digunakan bahkan untuk orang yang tidak punya latar belakang desain profesional sama sekali. Yang kedua adalah CapCut, sebuah aplikasi editor video seluler yang sangat populer untuk membuat video pendek yang dinamis dan menarik. Baik, mari kita rangkum apa yang sudah kita bahas. Kita mulai dari mengapa data itu penting, karena data memberi legitimasi pada klaim yang membantu mengidentifikasi akar masalah secara akurat. Kita kemudian membahas 4 kategori data utama: statistik harga di tingkat petani, data produksi mencakup volume produksi lahan dan adopsi varietas unggul dan supply demand, serta data pendukung. Lalu kita membahas bagaimana tools digital mengubah data ini menjadi kekuatan advokasi nyata. Google Trends dan X Analytics untuk memahami momentum dan melacak efektivitas kampanye. Intinya, advokasi agribisnis yang efektif di era sekarang adalah advokasi yang menggabungkan 3 hal: data yang kredibel, kemasan visual yang menarik, dan strategi penyebaran yang tepat waktu. Sekian dari saya. Video ini dibagi menjadi 8 bagian yang besar. Kita akan mulai dengan memahami apa itu policy brief dan bagaimana perbedaannya dengan laporan penelitian biasa. Kemudian kita akan bahas mengapa policy brief ini penting. Di seluruh advokasi lainnya, struktur policy brief dan 8 bagian cara menulis latar belakang masalah. Baik, mari kita mulai dari definisi policy brief. Adalah dokumen singkat, padat dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. 3 kata kunci di definisi ini penting sekali: singkat, padat, dan berbasis bukti. Fungsi policy brief. Ada 4 fungsi utama policy brief. Pertama, menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan jelas. Kedua, membantu pembuatan kebijakan memahami isu dan mengambil keputusan dengan lebih cepat karena mereka tidak perlu membaca ratusan halaman untuk mengerti inti persoalan. Ketiga, menjadi alat komunikasi strategis dalam proses advokasi kebijakan. Ada 4 alasan mengapa policy brief menjadi alat yang sangat efektif dalam advokasi. Menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga mudah diterima oleh pemangku kebijakan. Baru berbasis data dan analisis yang kuat sehingga meningkatkan kredibilitas advokasi kita. Menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan nyata, bukan sekedar menyampaikan keluhan. Dan efisien serta efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang sibuk dan tidak punya waktu untuk membaca dokumen yang panjang. Perbedaan policy brief dengan laporan penelitian. Dari segi
polisi brief bertujuan mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan. Sementara laporan penelitian bertujuan menjelaskan temuan secara ilmiah. Dari segi audiens, polisi brief ditujuan untuk membuat kebijakan praktisi, LSM, dan media. Sementara laporan penelitian digunakan untuk akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Dari segi panjang dokumen, polisi brief hanya 2-4 halaman, sementara laporan penelitian bisa puluhan bahkan ratusan halaman. Polisi brief menjembatani data dan kebijakan ringkas, berbasis bukti dan fokus pada solusi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Mari kita bahas alasan konkret mengapa dokumen begitu penting dalam praktik. Alasan pertama, membuat kebijakan tidak membaca laporan panjang. Mereka memiliki waktu terbatas dan banyak dokumen yang harus dibaca setiap harinya. Alasan kedua, informasi harus ringkas. Ringkasnya yang jelas membantu pembuatan kebijakan memahami masalah dan solusi tanpa membaca demi halaman demi halaman. Yang ketiga adalah executive summary yang bertujuan memberikan ringkasan isu secara singkat, biasanya menjadi pelengkap dari dokumen yang lebih panjang, semacam pintu masuk sebelum pembaca menemukan untuk membaca laporan lengkap. Yang keempat adalah polisi memo yang bertujuan memberikan masukan singkat, biasanya digunakan untuk komunikasi internal atau merespon perkembangan isu yang sangat cepat. Dan yang kelima adalah naskah audiens yang bertujuan menjadi bahan presentasi kepada pengambil keputusan ini, yang biasanya kita bawa dan sampaikan langsung ketika bertemu tatap muka.